Pengunjuk rasa di Cilegon, Banten nekat menghadang eskavator dalam pembongkaran tempat hiburan malam. Berikut rangkaian informasinya dalam Fokus Room. Alat berat ini diadang ratusan pengunjuk rasa yang menolak pembongkaran tempat hiburan malam di kawasan Cilegon, Banten. Pengunjuk rasa berasal dari gabungan ormas dan pemandu lagu yang keberatan dengan rencana pembongkaran klub malam. Tak hanya mengadang, sejumlah pengunjuk rasa juga nekat menaiki eskavator dan meminta pembongkaran klub malam dibatalkan. Diduga akibat sopir mengantuk dan remblong, sebuah truk pengangkut roti terjun ke jurang Waduk Cirata. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun akibat curamnya medan, evakuasi truk box ini menggunakan kendaraan berat dan memakan waktu hingga 2 jam. Banjir lebih dari 1 meter masih menggenangi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga terpaksa diangkut menggunakan kendaraan berat untuk dievakuasi. Akibat banjir yang melanda Sintang terjadi sejak 21 Oktober lalu, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Guna memenuhi kebutuhan makanan dan kesehatan warga, BPBD Sintang mengoperasikan 5 pos lapangan. Belasan anak-anak dan orang dewasa di Penjaringan, Jakarta Utara diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari pesta ulang tahun. Di klinik inilah belasan anak-anak dan orang dewasa warga RT 19 RW 17 Muara Baru sempat mendapat pertolongan pertama setelah mengalami gejala mual, sakit kepala, buang-buang air hingga jantung berdebar setelah mereka mengonsumsi makanan acara ulang tahun berupa nasi kuning, mie, dan ayam goreng serta telur. Setelah mendapat perawatan, warga yang diduga mengalami keracunan makanan akhirnya diperbolehkan pulang. Polisi meminta keterangan dari penyelenggara acara, sementara sampel makanan telah diuji di laboratorium Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan keracunan makanan, kita akan tersambung bersama dengan Ketua RT 19 Penjaringan, Pak Tarso. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tarso. Betul Anda adalah salah satu korban keracunan makanan? Selamat malam kembali, Pak. Ya, Pak Tarso, betul Bapak termasuk korban yang keracunan makanan? Kalau saya pribadi selaku ketua RT yang menjadi korban warga masyarakat saya, Pak. Oke, bisa Bapak jelaskan Pak, kalau Bapak tidak korban, berapa yang jadi korban sebetulnya warga di RT Bapak? Baik, yang saya terima dapat laporan dari masyarakat saya yang jadi korban keracunan itu belasan orang, Pak. Itu bagaimana Pak ceritanya sampai bisa keracunan? Baik, yang perlu saya sampaikan, menurut laporan dari warga saya lagi ada acara dalam rangka ulang tahun anak, kemudian ngundang teman-temannya sekitar lingkungannya. Kemudian setelah diundang para hadir, menu yang disediakan adalah diantaranya berupa mie, ayam, telur, dan tempe orek atau nasi kuning, Pak. Oke, artinya setelah menyantap itu belasan warga Anda disebutkan keracunan ya Pak. Tapi kondisinya saat ini sudah membaik semua? Yang dapat saya sampaikan, setelah saya dapat laporan jam 8 malam dari warga bahwa keracunan dari acara dalam rangka ulang tahun. Lalu Pak RT langsung ke tempat penyelenggara minta keterangan dari
keluarga penyelenggara, saya himbau dan saya tanya, pihak penyelenggara menunjukkan bahwa menu yang disediakan ya seperti itu yang tadi kami sebut. Ya, kita sudah dengar informasi itu, Pak. Warga kami yang kena racun. Iya, sudah dirawat begitu ya, Pak ya. Artinya kondisinya sudah membaik sekarang begitu ya, Pak ya. Alhamdulillah laporan dari warga sudah membaik. Baik, terima kasih Pak. Kita berharap semoga keadaannya semakin baik. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak, dan kita juga ada kendala delay komunikasi dengan Anda sehingga harus melakukan dialog seperti ini. Terima kasih Pak. Seorang ibu rumah tangga di Mojokerto, Jawa Timur rela menjadikan rumahnya menjadi panti rehabilitasi. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.